Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Alhamdulillahirabbil kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim tentunya merasa gembira kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, di mana Allah membuka pintu seluas-luasnya ampunan, di mana Allah melipat gandakan pahala, di mana Allah juga memberikan kesempatan bagi seorang mukmin yang dia beriman dan beramal soleh dengan dimasukkan surganya Allah SWT. Maka sebagai orang mukmin dia harus senantiasa menggunakan waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan ini dengan kesempatan beramal soleh, beramal ibadah. Karena bisa jadi Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka saya wasiatkan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, marilah kesempatan kita, pertemuan kita di bulan Ramadan ini kita optimalkan untuk memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Ada hal-hal yang bisa kita maksimalkan di dalam menggapai pahala di bulan Ramadan. Apa saja? Insya Allah pada kultum saya pada malam hari ini akan saya sampaikan hal-hal yang menjadi amal soleh ketika di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, afdalu shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Seutamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang sangat dermawan, dan kedermawanan ini lebih banyak mengeluarkan hartanya atau lebih banyak sedekah, lebih dermawan itu ketika bulan Ramadan. Jadi hari-hari biasa itu sudah dermawan, nah ketika bulan Ramadan itu sudah lebih banyak lagi dermawannya. Maka kita sebagai umatnya yang senantiasa ittiba beliau, maka kita harus berusaha mengikuti beliau ketika bulan Ramadan, memperbanyak sedekah. Terlebih-lebih memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Wah, itu Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Jadi yang pertama adalah sedekah ya. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah qiyamul lail, yaitu bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam dengan memperbanyak tilawatil Quran, dengan memperbanyak sholat tahajud. Kalau yang di malam hari ketika setelah Isya sudah melakukan taraweh, maka ditutup dengan witir. Maka ketika tahajud, maka dia tidak usah memakai witir lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la witroni fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, jadi kalau yang sudah ikut taraweh dan ditutup witir dengan imamnya, maka seyogyanya nanti ketika bangun di tengah malam ingin melaksanakan tahajud, maka cukup hanya dengan tahajud saja tanpa ditutup dengan witir. Nah, jadi amal soleh yang bagus di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah, amal soleh. Yang kedua adalah qiyamul lail. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kalau di dalam bulan selain daripada bulan Ramadan, Allah memberikan kebaikan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dengan apa? Satu hurufnya itu dibalas menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wa hasanatu asri amsalihha la aqulu lam alif harfun walakin
alif harfun, walam harfun, wamin harfun. Barang siapa yang dia itu membaca satu huruf di dalam ayat suci Al-Quran, maka dia akan diberikan satu pahala, di mana satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bukannya aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi lam satu huruf, mim satu huruf, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita sudah membaca alif lam mim, itu sudah kurang lebihnya 30. Nah, ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan lagi. Dan Rasulullah SAW juga menekankan lagi bahwasanya beliau bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdhalu ibadati ummati, seutamanya ibadah umatku adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka dulu para sahabat, para salafus soleh menggunakan kesempatan Ramadan untuk banyak membaca Al-Quran. Ada yang di dalam sebulan itu khatam 60 kali khatam, ada yang 30 kali khatam, ada yang 15 kali khatam, ada yang sepekan sekali atau seminggu sekali dia khatam Quran, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari dia itu khatam Quran. Nah, maka minimal kalau kita tidak bisa sebagaimana para sahabat, ya minimal kita berusaha maksimal mungkin untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya minimal kalau kita tidak bisa banyak, ya minimal dalam 1 bulan itu 1 kali khatam. Nah, kalau kita dalam 1 bulan kok tidak bisa khatam, maka di bulan mana lagi kita akan bisa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, lalu yang keempat yang menjadi keutamaan amal di bulan Ramadan adalah ibadah umroh. Kenapa ibadah umroh? Karena ibadah umroh di bulan Ramadan itu nilainya setara dengan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umroh di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji bersamaku. Nah, jadi ketika kita ini kalau memang Allah meluangkan rezeki, nah, sebisa mungkin umrohnya pas Ramadan, agar apa? Mendapatkan ibadah haji setara haji bersama Rasulullah SAW. Meskipun ya pembiayaannya agak mahal sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang keempat adalah umroh, dan kita akan masuk ke poin yang kelima. Apa amal ibadah yang kelima yang di situ merupakan lebih utama di bulan Ramadan, yaitu itikaf. Berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau sekiranya yang utama itu adalah dia full 24 jam dia di dalam masjid, tidak melakukan aktivitas berupa dunia, dia hanya berdiam diri di masjid untuk membaca Quran, untuk sholat, untuk zikir, bermunajat kepada Allah SWT, menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya dunia. Tetapi kalau tidak bisa, ya minimal pas malamnya kita luangkan waktu kita untuk bermunajat, beritikaf, kita niatkan itikaf. Nah, karena apa? Karena itikaf ini adalah amalan dari Rasulullah SAW. Terlebih-lebih adalah 10 hari yang terakhir. Demikian kelima hal yang menjadi amal soleh yang utama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa melakukan amal soleh yang tadi saya sebutkan. Dan mudah-mudahan saya berharap untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, mudah-mudahan amal ibadah, sholat kita, zikir kita, puasa kita, amal ibadah, amal soleh kita yang lainnya diterima oleh Allah SWT. Demikian dari saya, Agus Trianto, Ketua Mualaf Center Semarang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.